Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati segenap pengurus paguyuban dari program Taman 1 Prambanan serta segenap pengurus takmir dari Mushola Al-Ikhlas dan segenap warga serta Bapak Ibu, adik-adik yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini di Ramadan tahun ini puasa keberapa nih Bapak Ibu? 10. Niki Ramadannya keberapa Bapak Ibu? Oh, enggak ingat nih. Niki saking khususnya, saking nikmatnya puasa, ini 15 lagi Bu. Masya Allah. Kami kita niki dosa nih, Masya Allah. Alhamdulillah di Ramadan yang ke-10 ini Allah masih izinkan kita hadirkan nikmat demi nikmat. Salah satunya adalah kita masih diberikan nikmat untuk beribadah. Itu adalah bagian dari salah satu tandanya rahmat kepada hamba-hambanya. Maka mari sebelum kita mulai bersama-sama kita aturkan pujian rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Insyaallah dengan kita hadir di sini, hadir di halaqah-halaqah di majelis-majelis ilmu, ini bagian dari kita ittiba kepada baginda Nabi, mengikuti sunnah-sunnah beliau yang insyaallah kita nanti pun dapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Langsung saja, ini sudah pukul 17:05 ya, insyaallah. Nanti maghribnya pukul pinten? Maghribnya pukul pinten? Nah, ini maghribnya kan apal lah sekali. Masya Allah, ketawa sih, Masya Allah. Baik, bismillah ya, insyaallah. Tema kita hari ini adalah tentang meraih 4 tiket VVIP meraih 4 tiket eksklusif untuk menuju surganya Allah. Jadi tema kita hari ini adalah menggapai 4 tiket eksklusif untuk bisa menuju surganya Allah. Berapa tiket Bapak Ibu, adik-adik? Harusnya pesertanya namun kali nih jemaah. Pinten tiket? Pinten? Niki yang hadir pinten niki, Masya Allah. Niki jangan-jangan makhluk gaib sedanten niki mungkin. Karena kalau jamaahnya pakai bahasa gaib, mungkin materinya juga pakai bahasa gaib. Nanti tengah-tengah mawon sampun mantun mungkin, Masya Allah. Apa pinten niki? 4 tiket, ya Masya Allah. Ada 4 tiket eksklusif sekali yang Allah hadirkan di bulan Ramadan ini untuk kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dimudahkan, diberikan jalan khusus menuju surganya Allah. Dan jalan ini tidak diberikan bagi jalan yang lain. Apa itu? Nah, sebelum nanti kita bahas bersama-sama, mohon izin, mari kita awali dulu kajian kita bersama-sama dengan mengucap kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga dengan basmalah ini menghadirkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bersih kembali, pribadi-pribadi yang putih kembali, yang senantiasa Allah hadirkan cahayanya, rahmatnya, pertolongannya atas segala persoalan yang sedang kita hadapi. Nah, sebelum masuk ke inti materi kita terkait dengan 4 tiket tadi, mohon izin saya ingin bertanya terlebih dahulu, karena kajian itu kalau searah itu namanya bukan kajian, namanya adalah khutbah. Kalau khutbah itu searah, maka mohon partisipasi aktifnya saran-saran. Yang pertama, kalau badhe tangklet ini. Perkara nopo yang kalau kita itu di bulan Ramadan paling kita rindukan. Kita nopo? Hal yang paling kita rindukan kalau itu hadirnya hanya di bulan Ramadan saja. Nopo kira-kira? Nopo? Langsung ya, Masya Allah. Di kelas ilmunya tinggi banget di kelas. Wonten malih? Mudik. Wonten malih?
Hal yang paling kita rindukan. Ada yang mudik, ada yang langsung kerja, betul malih? Ya. Langsung jujur nih, masya Allah. Betul malih yang kita rindukan, ada yang tarawih luar biasa nih, badannya kenceng banget. Betul malih yang setiap hari kita rindukan kehadirannya. Enggak. Hampir semua di seluruh penjuru dunia, kalau di bulan Ramadan ada satu yang paling dirindukan setiap hari kedatangannya. Apa itu? Azan maghrib. Ya, ternyata sami ya, masya Allah. Ya, yang paling dirindukan adalah azan maghrib. Tapi ketika kita rindu sungguh-sungguh dengan azan maghrib ini, kita harus cek sungguh-sungguh. Jangan sampai rindunya kita dengan azan maghrib itu menjadikan salah makna terkait dengan azan. Coba, apa maksudnya? Seruan azan itu sejatinya maknanya no. Seruan untuk apa? Seruan untuk sholat. Ya betul Mas Dana, ya masya Allah. Tapi ketika kita saking rindunya dengan azan maghrib di bulan Ramadan, belum tentu loh itu terkait dengan seruan sholat maknanya kita. Tapi seruan untuk apa? Untuk makan. Masya Allah. Ya, nggak apa-apa. Semoga ya mungkin masih bertahap. Ada memang sebagian yang kita masih seruan ini seruan makan gitu ya. Tapi jangan sampai karena niatnya adalah seruan makan, malah justru nanti hanya sekedar kita buka bersama. Setelah itu udah, terus jamaahnya tidak ada nanti ya sholat. Jadi tetap meskipun itu adalah seruan ya untuk sholat, ya tetap di bulan Ramadan juga ada seruan untuk kita segera mensegerakan berbuka, itu adalah bagian dari amal sunnah. Nah terkait dengan puasa Ramadan ini, sejatinya ada sebuah ya manfaat yang sangat luar biasa yang disebutkan pula oleh Allah sebagai buah dari kita itu berpuasa. Apa itu buahnya dari kita itu berpuasa? Ya, sebagaimana para guru-guru kita, para asatidz, para ustadz senantiasa mengingatkan kita. Bahkan mulai dari Ramadan 1 sampai dengan Ramadan 30, seruannya sama, ayatnya yang dipakai itu sama. Apa itu? Di Quran surah Al-Baqarah yang disebutkan ya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi semuanya ternyata yang disuruhkan sama. Apa itu? Ketika kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa, goalnya itu apa goalnya? Goalnya adalah la'allakum tattaqun. Buah dari kita puasa Ramadan ini adalah takwa. Tapi sejatinya apa sih buah dari takwa itu sendiri? Jadi kalau kita itu menjalankan puasa Ramadan ini, buahnya adalah goalnya adalah ketakwaan. Lalu apa sih sejatinya buah dari ketakwaan itu? Tentu banyak sekali ternyata buah-buah dari ketakwaan itu. Salah satunya yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surah An-Naba, innal muttaqina mafaza. Dan sungguh bagi orang-orang yang bertakwa itu Allah janjikan mafaza. Apa itu mafaza? Mafaza itu adalah kemenangan. Mafaza itu sejatinya adalah ya sebuah solusi atas setiap persoalan hidup kita, tapi juga dimaknai mafaza itu sejatinya adalah surganya Allah. Jadi buah dari ketakwaan itu sejatinya adalah surga. Bahkan di ayat yang lain dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3 disebutkan buah dari ketakwaan adalah ya wa yaj'al lahum makhraja, ya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Buah dari ketakwaan itu adalah ketika selesainya solusi jalan keluar dan ketika datangnya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sekarang kita coba cek, kita sudah puasa nih, tapi kira-kira persoalan demi persoalan semakin diringankan oleh Allah atau sebaliknya? Kalau kita sudah berpuasa, tapi kok gak berbanding lurus dengan hadirnya buah-buah dari ketakwaan, artinya kita masih harus perjuangkan ketakwaan. Artinya masih harus ada yang kita perbaiki dalam ibadah-ibadah sholat kita. Jadi buahnya dari puasa adalah takwa, buahnya takwa adalah ternyata surga. Maknanya surga ini bukan hanya surga di akhirat, tapi juga ternyata ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya apa? Hadirnya solusi ya, setiap persoalan sedang kita hadapi dan hadirnya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka kalau kita ingin dapatkan takwa, ingin dapatkan surga, maka tidak elok rasanya kalau kita tidak belajar kepada hamba-hamba Allah yang lebih terdahulu pernah merasakan surga. Jadi kalau kita ingin sungguh-sungguh dapatkan surga nih, maka kita juga harus belajar sungguh-sungguh kepada mereka-mereka yang terdahulu pernah merasakan masuk surga. Siapa itu? Siapa kira-kira Bapak Ibu, adik-adik? Mereka-mereka terdahulu yang pernah
dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Siapa itu? Siapa? Yang sudah loh. Siapa? Ya, Nabi Adam. Kita belajar ya kepada Nabi Adam alaihissalam yang masya Allah lebih dulu diizinkan oleh Allah untuk merasakan surga. Kita harus belajar dengannya terlebih dahulu. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 35, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman kepada Adam, wahai Adam, masuklah bersama istrimu ke dalam surga, makan dan minumlah apa-apa yang kamu sukai di dalamnya. Jadi bagi para penduduk surga itu Allah senantiasa hadirkan ijabah setiap apa-apa yang diinginkan. Kalau kita punya hajat apapun tentunya kalau di surga Allah pasti ijabah. Tapi ada ayat lanjutannya, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini, nanti engkau termasuk orang yang zalim. Coba kita belajar kepada Nabi Adam ini. Nabi Adam tadi awalnya tinggalnya di mana Bapak Ibu? Ini jamaahnya napung kalih yang jam napung kalih ini, masya Allah. Ya kita dapatkan surga hanya 2 nih. Yang saya aminkan nanti yang hanya semangat menjawabnya saja, masya Allah. Jadi Nabi Adam awalnya tinggal di mana? Kira kenceng ini, ya, kira serius. Nabi Adam awalnya tinggalnya di mana? Berapa banyak kesalahan Nabi Adam? Coba. Satu kesalahan Nabi Adam. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini, nanti kau termasuk orang yang zalim. Tapi apa yang dilakukan Nabi Adam? Hanya satu kesalahan, gak pantas tinggal di surganya Allah. Lalu coba kita cek saat ini, kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencapai predikat takwa lewat Ramadan ini, lalat tidak takut ini, sejatinya buahnya tadi kan surga. Sekarang kita coba cek, kita saat ini tinggalnya di bumi atau di surga? Berapa banyak kesalahan kita? Masya Allah. Tapi kita nanti inginnya tinggal di mana? Surga. Yakin Bapak Ibu? Masya Allah. Inilah rahman rahimnya Allah. Inilah kasih sayangnya Allah. Makanya hari ini bismillah Allah masih hadirkan kita di bulan Ramadan ini. Salah satunya apa? Inilah salah satu reward yang Allah hadirkan, diskon yang Allah hadirkan. Allah obral semua pahala-pahala itu berlipat-lipat. Untuk apa? Untuk memudahkan kita nanti untuk kembali mudik ke kampung halaman, ke rumahnya mbahnya kita dulu, yang mbah buyutnya kita dulu, ya Mbah Nabi Adam, untuk kita nanti bisa kembali ke surganya Allah. Maka mohon izin, tema kita hari ini adalah tentang ada 4 tiket eksklusif ternyata untuk menuju surganya Allah yang ini bisa kita maksimalkan terlebih di bulan Ramadan. Wonten pinten tiket Bapak Ibu? Pinten? Masya Allah. Niki ya, yang sungguh-sungguh ingin dapatkan surga, saya doakan ya, yang didoakan hanya yang menjawab saja. Wonten pinten tiket? Ya, Masya Allah. Amin Allahumma amin ya. Saya doakan mudahkan masuk surga. Masya Allah. Jadi ada 4 tiket ini. Apa itu tiketnya? Rasulullah SAW bersabda, yang ini juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ya. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan pada 4 hal. Artinya bukan hanya sekedar kita yang masih ingin surga, tapi justru surganya saja memohon kepada Allah, mendoakan kepada kita yang masih di bumi untuk apa? Dirindukan, dinanti-nantikan oleh Allah. Siapakah golongan-golongan orang ini yang mendapatkan jalan eksklusif, tiket VIP untuk dimudahkan menuju surganya Allah? Yang pertama, ya, inilah disebut dengan golongan orang-orang yang talil Quran. Ya, ini tiket hanya diberikan untuk orang-orang yang talil Quran. Apa itu talil Quran? Talil Quran itu adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Orang yang apa Bapak Ibu? Membaca Al-Quran. Nah sekarang coba kita cek sejauh mana kita saat ini dekat dengan Al-Quran. Kenapa kok disebutkan ya oleh Rasulullah orang-orang yang membaca Al-Quran ini termasuk orang-orang yang dapatkan jalur eksklusif? Karena insya Allah kalau dibahas lebih dalam di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, yang ditulis oleh Imam Nawawi disebutkan salah satu yang pertama fadilahnya adalah apa?
Al-Quran inilah nanti yang akan memberikan syafaat kita saat nanti di hari kiamat. Akan ada satu masa ketika kita nanti di hari persidangan, disaksikan seluruh amal-amal kita, kemudian kita nanti ditimbang amal kita, ternyata amal kita nggak cukup untuk bisa menuju surganya Allah. Tiba-tiba ujung-ujung mak bedunduk ada sesuatu cahaya terang yang menjadikan pemberat amal soleh kita. Siapa itu? Inilah syafaatnya Al-Quran. Ya, Masya Allah. Maka dalam hadis ya diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada siapa? Pembacanya. Ya, maka bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadikan syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Yang kedua adalah ketika kita sungguh-sungguh masuk di dalam golongan yang mendapatkan tiket ini, talil Quran ini, kita pun akan mendapatkan predikat khusus di sisi Allah Ta'ala. Apa itu? Yakni menjadi sebaik-baik ya dari golongan manusia, sebaik-baik manusia. Sebagaimana hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Jadi barang siapa senantiasa kita itu membaca Al-Quran, belajar membaca, meskipun terbata-bata sekalipun, inilah ternyata golongan dari sebaik-baik manusia di sisi Allah. Mungkin kalau di sisi manusia yang lain biasa-biasa saja, tapi bagi Allah inilah golongan orang-orang yang luar biasa yang mendapatkan tiket khusus untuk yang menuju surganya Allah. Bahkan, Masya Allah, dalam yang riwayat Imam Tirmidzi ini dari sanadnya Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim yang berkumpul di salah satu rumahnya Allah, melainkan ia dinaungi dengan ketenangan, Allah kelilingi dengan rahmat, Allah sertai dengan para malaikat-malaikat di sekitarnya, dan Allah senantiasa sebut di hadapan makhluk yang ada di depannya. Artinya apa? Kita pun akan dimudahkan, dihadirkan sakinah, dihadirkan kemudahan, dihadirkan rahmat. Bahkan ketika malaikat-malaikat ini sungguh-sungguh menyertai kita, kita pun juga diaminkan oleh para malaikat doa-doa kita. Ya, Masya Allah. Ini fadilah yang sangat luar biasa, tiket yang pertama. Dan masih ada lagi. Cobi Bapak Ibu, mohon izin dari tanglet. Kita itu Bapak Ibu cinta nggak dengan anak-anak kita? Yang cinta betul, monggo. Suaranya mana nih? Ya, buat nonton suaranya medel mawon iki mungkin 4 mawon ya, Masya Allah. Kita niki sungguh-sungguh saestu cinta betul kalian putra-putri kita? Cinta. Ya, Masya Allah. Saking cintanya kita dengan anak-anak kita, anak belum bilang lapar saja, kita sudah effort luar biasa bagaimana caranya anak itu untuk bisa makan. Nggih napa nggih? Karena pilihannya hanya dia atau nggih, jadi harus nggih. Nggih napa nggih? Masya Allah. Nopo atau artinya gitu Bapak Ibu. Ketika seorang orang tua kepada anaknya yang cinta saja, anak belum minta sesuatu, saking cintanya orang tua kepada anaknya, itu belum minta saja sudah kita sediakan. Maka bagaimana kalau kita sudah bisa menggapai cintanya Allah? Kalau kita bisa menggapai cintanya Allah, Masya Allah, kita belum minta sekalipun, Allah sudah mencukupi segala kebutuhan kita. Lalu pertanyaannya, boten yang ingin menggapai cintanya Allah, boten. Masya Allah. Nah, ini salah satu rahasianya. Tiket yang pertama ini akan menghantarkan kita menggapai cintanya Allah. Ya, kenapa? Ada satu riwayat yang sangat masyhur sekali, yang juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh sahabat. Sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang dapat menghadirkan cintanya Allah? Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, menjawab, al-halu al-murtahal, al-halu al-murtahil, sama hal murtahal. Itu yang dijelaskan oleh Rasulullah. Lalu apa itu al-hal al-murtahil? Ternyata al-hal al-murtahilu itu adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dari awal kemudian khatam
kemudian setelah hatam dia ulangi lagi dari awal lagi sampai kemudian dia hatam lagi, terus diulangi lagi. Inilah yang menghadirkan cintanya Allah. Kalau cintanya seorang orang tua kepada anaknya saja anak belum bilang, itu sudah kita usahakan luar biasa, sudah kita cukupi. Apalagi kalau kita bisa menggapai cintanya Allah. Kita belum minta saja, Allah lebih tahu kebutuhan kita, kita akan dicukupi oleh Allah. Karena cintanya Allah itu melebihi cintanya seluruh makhluk sekalipun, tidak bisa dibanding-bandingkan. Cintanya Allah itu juga termasuk ya mukhalafatul hawadits, tidak bisa disamakan dengan makhluk-makhluknya Allah. Jadi ini tiket yang pertama. Tiket yang pertama, tiket VIP tadi nopo tiketnya, Bapak Ibu? Masih ingat bukan? Nopo tiketnya? Nah, ini kan buatan nanti kita ulang lagi. Jadi nanti buka bersamanya ditunda dulu nanti. Nopo tiket yang pertama? Talil Quran ya, orang-orang senantiasa yang membaca Al-Quran diberikan tiket khusus ya oleh Allah. Ini pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain kecuali ini. Ya, ini tadi golongan pintu yang pertama. Kemudian yang kedua yang disampaikan ya di hadis Rasulullah tadi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Kalau yang pertama Talil Quran, yang kedua ini gak main-main Bapak Ibu. Ini gak ringan juga. Ini namanya adalah wahafidil lisan. Apa itu hafidil lisan? Yakni terkait dengan bagaimana kita terus untuk effort berusaha menjaga lisan kita. Jadi menjaga lisan itu bukan gampang. Amal yang banyak, orang yang solih sekalipun, kalau dia itu gak bisa menjaga lisannya, disampaikan oleh Rasulullah, itu ibarat ember yang bocor. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu anggap bahwa amal solih itu sebuah air. Kita sudah siapkan ember yang besar yang banyak, kita ambil airnya, kita mau bawa pulang. Ternyata sepanjang perjalanan embernya ada lubangnya. Sampai rumah ada airnya nggak kira-kira Bapak Ibu? Sampai rumah ada airnya nggak? Sama orang yang merasa bahwa amalnya banyak di dunia, ternyata nanti di akhirat saat ditimbang ternyata nggak ada sedikit pun amalnya. Ternyata kenapa? Tanpa dia sadari dia belum bisa menjaga lisannya. Makanya sampai-sampai ya Imam Bukhari ya di dalam kitab Adabul Mufrad ini mengutip satu hadis yang sangat masyhur sekali. Ada seorang sahabat ya, ini hadis sahih, hadis riwayat Bukhari ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini ada seorang fulanah." Fulanah itu seorang wanita ya yang tidak disebutkan namanya. Dia itu ahli sholat malam, dia ahli puasa, dia ahli sedekah, dia ahli kebaikan. Tapi dia masih sering menyakiti tetangganya dengan sebab lisannya. Lalu bagaimana dengan orang ini ya Rasulullah? Coba bayangin Bapak Ibu. Ternyata amal yang banyak ternyata digembosin dengan satu lubang kecil. Apa itu? Lisan. Apa jawabnya Rasulullah? Sesungguhnya tidak ada satupun kebaikannya, dia termasuk ahlinya. Masya Allah. Lalu dilanjutkan oleh para sahabat, ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika ada seorang fulana yang dia amalnya gak banyak? Dia hanya melakukan perkara yang wajib, kemudian dia hanya sedekah walaupun hanya sebutir keju, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya." Lalu jawabnya Rasulullah, dia ahli jannah, dia ahli surga. Masya Allah. Nah, terkait dengan yang wahafidul lisan ini, menjaga lisan ini, Masya Allah, ini disebutkan dalam Al-Quran, disebut dengan namanya qaulan sadida. Berkatalah yang baik-baik saja, atau berkatalah yang benar. Ini ada di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai dengan ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yushrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum." Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, salah satu wujud keimanan bertakwa kepada Allah. Apa yang kita lakukan? Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah yang benar, berkatalah yang baik-baik saja. Apa fadilahnya ketika kita bisa menjaga kalimat kita, tutur kata kita yang baik-baik saja? Allah janjikan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki seluruh persoalan hidup kita. Allah akan memperbaiki amal-amal kita yang banyak. Makanya kalimatnya
a'malakum, bukan amalun, tapi a'malakum, amal-amal kita yang banyak, persoalan-persoalan hidup kita yang banyak. Jadi selain Allah hadirkan ini, selesaikan persoalan-persoalan hidup kita yang banyak. Yang kedua, Allah hadirkan pula apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi dengan kita menjaga lisan kita saja, ternyata itu bisa juga menghadirkan wasilah terbukanya solusi jalan terang atas persoalan yang kita hadapi dan juga hadirnya ampunan dari Allah. Ini kalau di hari biasa saja sudah luar biasa, apalagi kalau kita lakukan di bulan Ramadan. Maka ini seperti bulan Ramadan itu seperti booster, ya. Luar biasa, bisa semakin ya berlipat-lipat fadilah keutamaannya, maka semakin dimudahkan seluruh persoalan hidup kita maupun hajat-hajat kita. Dan mohon izin Bapak Ibu yang direkatkan malam, kita pengen nggak dapatkan doanya malaikat? Pengen buatan kira-kira? Ada rahasia yang sangat luar biasa untuk meraih doanya malaikat. Kalau doanya kita, mungkin kita ya sebagaimana dalam hadis Nabi disebutkan bahwa ya kullu bani adamun khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua bani Adam itu pernah punya dosa, pernah punya salah. Maka artinya doa kita mungkin saja belum langsung bisa ya menggetarkan arsy Allah. Tapi kalau namanya malaikat itu tidak ada hijab dengan Allah, senantiasa taat, maka doanya pasti mustajab. Bagaimana caranya meraih doanya malaikat? Coba ini kita coba analogikan sebentar. Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu keluar dari musola ini ketemu lampunya Aladin, betul lampunya Aladin Bapak Ibu? Lampu Aladin ya, teko lah itu ada ya. Nyempar, kelonteng gitu. Terus kemudian keluar asap. Jinnya keluar bilang, "Ku beri satu permintaan." Kira-kira kita asal ngomong atau hati-hati lisan kita? Karena hanya satu kesempatan loh ini. Asal ngomong atau pasti yang baik-baik saja yang diomongin? Kira-kira yang mana? Kita yang putih, asal ngomong atau yang baik-baik saja? Pasti yang baik-baik saja. Itu baru sekedar ya lampu Aladin yang ajaib. Tapi sesungguhnya Allah berikan kita satu perangkat yang sangat luar biasa yang ada dalam diri kita melebihi ajaibnya lampu Aladin. Apa itu? Ya, ini loh. Ini lebih ajaib daripada lampu Aladin. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "La tad'u ala anfusikum illa bi khair, fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun." Janganlah kalian berucap kecuali yang baik-baik saja, sebab ada malaikat yang senantiasa mengaminkan setiap apa-apa yang kalian ucapkan. Coba bayangin. Artinya mustajab gak ya? Nah, kalau kita yang laki-laki itu rata-rata sehari ucapnya berapa? Kalau dalam penelitian ada satu riset, laki-laki itu minimal rata-rata 7.000 kata. 7.000 kata kita laki-laki. Kalau perempuan berapa? 20.000 kata. Artinya dalam sehari malaikat itu minimal mengaminkan 20.000 amin kepada kita. Kalau laki-laki 7.000 amin dalam kita. Tapi kita seringkali gak sadar apa-apa yang kita ucapkan untuk anak kita, untuk pasangan kita, untuk tetangga kita, itu malaikat apa? Amin. Contohnya, nah kok nakal men? Apa jawabnya malaikat? Amin. Coba, maka ini harus benar-benar dijaga karena ini sangat mustajab sekali sejatinya. Kalau dulu zaman bahasa saya menyebutnya, saya karena nggak tahu hujannya, bahasa saya cuma bilang, "Le, hati-hati kalau ngomong, kalau sudah gurau, kalau ngobrol, nanti ada wali, ada malaikat lewat." Gitu. Ternyata ada hujannya dan sungguh-sungguh hujannya ini sahih sekali. Ternyata apa tadi? Janganlah kalian berucap kecuali yang baik-baik saja, sebab ada malaikat yang senantiasa mengaminkan apa-apa yang kalian ucapkan. Maka kita cek, kalau kondisi kita saat ini begini-begini saja, coba sehari tadi banyak mana nih antara baik, mana yang belum baik lewat lisan kita yang ternyata itu ya, semuanya diaminkan oleh malaikat. Maka banyak yang mana antara baik sama yang belum baik. Maka dari ini ada satu tiket khusus tadi. Yang pertama namanya talil Quran untuk menuju surganya Allah. Yang kedua tapi adalah apa? Wahafidul lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Allah berikan satu tiket eksklusif untuk dimudahkan menuju surganya Allah. Kemudian yang ketiga dalam hadis tadi, al-jannatu mustaqarrun ila arba'ati nafarin, setelah talil Quran wa hafidul lisan, yang ketiga adalah wa mut'il ji'an. Ya, wa mut'il ji'an ini adalah orang-orang yang memberikan makan bagi orang-orang yang sedang lapar. Nah, ini beda. Memberikan makan kepada orang yang sudah kenyang dengan orang yang sudah lapar ternyata derajatnya sangat jauh berbeda sekali. Kenapa? Karena orang-orang yang berikan makan kepada orang yang lapar inilah nanti kita bahas
ternyata Allah sediakan pintu surga khusus yang tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang lain. Dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani disebutkan satu kisah yang sangat masyhur. Seorang Nabi Ibrahim alaihissalam itu bisa mencapai predikat gelar namanya Khalilullah. Khalilullah itu kekasih Allah. Itu salah satu wasilahnya adalah apa? Beliau itu tidak pernah makan tanpa didampingi oleh orang lain. Jadi kalau dia mau makan pasti traktir orang lain dulu. Kalau dia mau makan nyari dulu, ada nggak orang lewat, dipanggil diajak makan bareng. Baik itu pagi, siang ataupun malam. Bahkan sampai ada satu riwayat disebutkan Nabi Ibrahim itu nggak berjumpai orang sedikit pun. Dia harus berjalan ke utara sekian mil, ke selatan sekian mil, ke barat sekian mil, ke timur sekian mil. Demi apa? Dia tidak mau makan tanpa ada orang yang dikasih bersama-sama dengan dia makan bersama-sama. Ini Masya Allah, biasanya ternyata Allah sediakan khusus derajat istimewa bagi orang-orang yang memperhatikan urusan perut ternyata. Jadi ternyata kelihatannya sederhana, tapi ternyata luar biasa. Maka mulailah saat ini yang ramai pada sedekah Jumat, gitu ya. Apalagi kalau Ramadan ini, ya Masya Allah fadilahnya berlipat-lipat. Bukan hanya wamudhimil ji'an, tapi orang yang Masya Allah memberikan makan untuk orang berbuka, dia juga dapatkan pahala dari orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa. Dan ini salah satunya hujahnya bahwa orang-orang yang wamudhimil ji'an memberikan makan bagi orang-orang yang sedang lapar, Allah sediakan ya pintu surga yang sangat istimewa. Imam Tabrani ya menyampaikan ya hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan makan kepada orang mukmin hingga membuatnya kenal dari rasa lapar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Ini istimewa sekali Bapak Ibu. Istimewa sekali. Dan kira-kira Bapak Ibu, kita itu pengen nggak dapatkan pertolongannya Allah? Pengen betul kira-kira? Pengen betul? Saya itu betul. Kalau kita ingin sungguh-sungguh dapatkan pertolongannya Allah, ternyata ini salah satu wasilahnya. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya terlebih dahulu. Jadi kalau kita itu seringkali kan berdoa, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya. Sejatinya Allah pun juga jawab, lah kamu sudah nolong tetanggamu belum? Kamu sudah nolong orang lain belum? Sudah seberapa banyak orang yang kamu tolong? Dan pertolongan terbaik sejatinya ya, terkait dengan wamudhimil ji'an ini, ya kita juga harus mengecek yang paling utama, yang paling primer dulu. Siapa? Yang satu atap kita terlebih dahulu. Kita harus cek dulu, diutamakan. Sedekah yang paling utama itu kepada siapa? Kepada keluarganya terlebih dahulu. Jangan sampai kita bakso sana, bakso sini, bantu panti sana, panti sini, tapi tanpa kita sadari masih ada orang-orang yang seatap dengan kita meneteskan air matanya karena kelakuan kita. Maka ini justru terbalik. Justru menjadikan ini ya penghalang rezeki kita. Maka salah satu sedekah yang paling utama ya, yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah, maka oleh Rasul dijawab, sedekah yang paling utama itu adalah kepada keluargamu sendiri terlebih dahulu. Jadi keluarga inti kita terlebih dahulu. Orang yang memberikan nafkah itu dapat dua pahala. Satu, kita sebagai dapatkan ibadah karena itu kewajiban kita sebagai nafkah, tapi di dalamnya kita juga dapatkan sedekah, nilai dapatkan sedekah, dan sedekahnya itu berlipat-lipat pahalanya. Beda halnya kalau ini tadi kan dari nafkah itu kan hanya dari suami. Kalau dari istri namanya bukan nafkah, tapi namanya sedekah. Jadi cuma dapatnya satu pintu saja. Misalkan ada seorang istri juga bekerja, bantuin ekonomi keluarga. Ketika itu dipakai untuk keluarga, dapat pahalanya hanya sebatas pahalanya sedekah. Tapi kalau dilewatkan pintunya lewat titik dulu lewat suami diberikan lagi kepada keluarga, maka sudah dapatkan lebih banyak lagi yang keberkahannya. Jadi ada kelihatannya sama secara duniawinya, ternyata nilainya sangat-sangat jauh berbeda. Masya Allah, keberkahannya jauh lebih besar kalau nafkah. Kalau nafkah sudah di dalamnya include ada sedekahnya, tapi kalau sedekah belum include ada nafkahnya, belum include ada infaknya, nafkahnya belum ada. Nah, kalau yang pertama tadi tiketnya adalah ta'lil Quran, yang kedua wahafidul lisan, yang ketiga apa tadi Bapak Ibu? Wamudhimil ji'an, ya, wamudhimil ji'an. Yang keempat, ya, yang terakhir ini 4 tiket eksklusif untuk menuju surganya Allah. Yang keempat ini adalah
wasoimi fi syahri Ramadan. Ya, sebagaimana yang kita lakukan, kita jalankan hari ini. Apa itu? Yakni kita sungguh-sungguh ya berpuasa di bulan Ramadan. Ya, ada pintu surga khusus yang disebut oleh Rasulullah, namanya pintu Ar-Rayyan. Jadi dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya surga itu memiliki 8 pintu dan salah satu pintunya adalah Ar-Rayyan. Tidak boleh orang memasukinya, ya Ar-Rayyan ini, kecuali siapa? Orang-orang yang berpuasa. Jadi ada surga khusus, pintu surga. Tapi harus kita cek, jangan sampai Bapak Ibu puasa kita itu hanya sebagaimana dalam hadis disebutkan, banyak orang yang kelak nanti ya berpuasa tapi dia hanya dapatkan lapar dan haus saja. Siapakah dia? Dia puasa, ya puasa, tapi tanpa dia sadari, dia juga tidak mengekang hawa nafsunya, tidak yang membatasi dari maksiat-maksiatnya. Termasuk apa? Lisannya, termasuk sikap-sikapnya. Maka inilah waktu terbaik kita untuk sungguh-sungguh berlatih, belajar untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sungguh-sungguh, hamba-hamba yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah. Dengan jalan apa? Dengan jalan memaksimalkan momen terbaik di bulan Ramadan ini. Maka jangan sampai puasa kita itu seperti puasa ular, yang mana ketika ular ini sudah 21 hari gak makan gak minum, ketika sudah selesai masa puasanya, ternyata kulitnya lepas, balik lagi seperti semula. Maka jadikanlah momen terbaik ini menjadikan kita, puasa kita sungguh-sungguh bermanfaat, sebagaimana puasanya seekor kupu-kupu, yang awalnya kupu-kupu ini sesuatu hal yang tidak dipandang oleh orang lain pun gak mudah untuk mau mendekat, bahkan ada yang jijik gak mau mendekat dengan kupu-kupu. Tapi ternyata setelah kupu-kupu puasa, ya kurang lebihnya 16 hari kupu-kupu itu puasa, gak makan gak minum. Setelah keluar dari fase puasanya, apa yang terjadi? Justru menjadi kupu-kupu yang sangat luar biasa. Semua orang suka, penuh dengan manfaat. Bahkan tubuh-tubuh yang dihinggapinya itu tidak dirusak. Kalau sebelumnya diulat kan, ya Masya Allah menjadi berlubang-berlubang. Tapi ketika menjadi seekor kupu-kupu, penuh dengan manfaat. Apa-apa yang dihinggapi oleh kupu-kupu, bahkan bunga pun semakin bermekaran, ya, dan buah-buah pun semakin ya segar dengan wasilah antarnya kupu-kupu kepada kita semuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi Bapak Ibu ya, sebelum ya ini jelang berbuka, mohon izin ya kita tutup dulu ya, nanti kita persiapan untuk berbuka. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, yakni ada 4 tiket, ternyata 4 tiket istimewa untuk kita bisa maksimalkan di bulan Ramadan ini, yakni ya talil Quran, kita perbanyak untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah tibyanan likulli syai'in, solusi atas segala persoalan hidup kita. Kita senantiasa menjaga lisan kita senantiasa ya menghadirkan pribadi-pribadi yang juga Masya Allah sudah dibantu oleh ya takmir, kita berbagi takjil, berbagi makanan, ini juga bagian dari wamud bil Quran. Yang keempat adalah kita maksimalkan puasa kita bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, tapi kita isi dengan hal-hal yang manfaat lainnya. Semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk mengamalkan, mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Sekian, semoga bermanfaat. Ya. Jika ada satu hal yang benar, ya hak itu dari Allah. Jika ada satu hal yang belum tepat, itu murni dari kesalahan diri kami pribadi. Mohon ridhonya, mohon maaf yang sebesar-besarnya agar tidak menjadikan dosa dari kami. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ya, kita persiapan berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.